dulu, Casio adalah pionir jam digital yang selalu memimpikan masa depan. Lewat jam tangan digitalnya, mereka merancang dunia di pergelangan tangan yang bisa menghitung, mengingat, memutar musik, bahkan memotret. Setiap rilisan terasa seperti potongan kecil dari masa depan. Tapi anehnya, saat masa depan itu benar-benar datang lewat smartwatch, Casio justru hilang entah kemana. Di video ini, kita akan telusuri perjalanan Casio dari inovator yang mengguncang industri hingga akhirnya tersisih di era yang ironisnya mereka ciptakan sendiri. Tahun 1946 di Jepang. Negeri itu baru saja kalah perang. Kota-kotanya hancur, ekonomi lumpuh, dan rakyatnya berjuang untuk bertahan hidup. Semua harus dihemat. Makanan, pakaian, bahkan rokok. Mereka menghisap rokok sampai benar-benar habis, hingga bara apinya hampir membakar jarinya. Dari situ, Tadao Casio melihat peluang. Ia menciptakan sebuah pipa kecil dari logam yang bisa digunakan berulang kali. Namanya Yubiwa Pipe. Dengan pipa ini, orang-orang bisa menyedot rokok hingga benar-benar habis tanpa perlu khawatir tangannya terbakar. Sederhana, tapi di masa sulit seperti ini, benda kecil itu laku keras. Dari penjualan pipa rokok inilah, bisnis Pak Casio mulai berkembang. Ketiga adiknya pun ikut bergabung. Tapi mereka sadar, pipa rokok bukanlah masa depan. Mereka butuh produk yang lebih relevan untuk jangka panjang. Hingga akhirnya pada tahun 1949, saat menghadiri sebuah pameran bisnis di Ginza, mata mereka tertuju pada satu benda, yaitu kalkulator elektrik. Adik pertamanya, Toshio, yang juga merupakan mantan teknisi, langsung menangkap peluang. Kalkulator itu canggih, tapi lambat, dan suaranya nyaring menyakitkan di telinga. Ia yakin Casio bisa membuat versi yang lebih baik. Dan sejak saat itulah, mereka mulai merancang kalkulator elektriknya sendiri. Butuh 5 tahun sampai akhirnya prototipe pertamanya jadi. Tapi begitu ditawarkan ke distributor, hasilnya ditolak mentah-mentah. Alasannya simple, sistemnya sudah ketinggalan zaman. Tapi untungnya, Casio nggak nyerah gitu aja. Justru dari penolakan itu, mereka semakin termotivasi. Dan 3 tahun kemudian, lahirlah Casio 14A, kalkulator digital compact pertama di dunia. Ukurannya kecil, desainnya ringkas, dan keyboardnya jauh lebih nyaman daripada sistem roda dan tuas. Singkatnya, penjualan kalkulator penuh inovasi ini meledak. Ini jadi titik balik Casio. Mereka sadar, dunia digital menyimpan masa depan yang sangat besar. Dan dari keberhasilan inilah, muncul satu pertanyaan. Kalau bisa mengubah cara orang menghitung, kenapa tidak mengubah cara mereka melihat waktu? Setelah sukses besar di dunia kalkulator, Casio kembali mencoba menerka kemana arah masa depan teknologi digital akan bergerak. Kali ini, perhatian mereka tertuju pada jam tangan, yang saat itu sedang mengarah ke digitalisasi juga. Saat itu, industri jam sedang ramai-ramainya dibicarakan, karena munculnya teknologi baru yaitu jam quartz. Jam dengan mesin elektronik yang jauh lebih akurat dan murah dibanding jam mekanik tradisional. Casio melihat ini sebagai peluang emas. Mereka punya segalanya, pengalaman, teknologi, dan fasilitas produksi. Nggak ada alasan buat nggak ikut bersaing. Tapi seperti biasa, Casio nggak mau sekedar ikut-ikutan. Mereka ingin menawarkan sesuatu yang beda. Maka saat merancang jam tangan digital pertamanya, Casio mengembangkan fitur revolusioner, yaitu kalender otomatis. Hasilnya adalah Casiotron, jam tangan digital pertama Casio yang langsung bikin pasar heboh. Fitur andalannya adalah kalender otomatis, yang tahu jumlah hari di tiap bulan, bahkan di tahun kabisat sekalipun. Fitur ini belum pernah ada sebelumnya. Dan ya, berkat inovasi ini, sekali lagi, produk Casio ini laku keras. Dan gak sampai di situ aja, semenjak kesuksesan itu, Casio semakin menggila. Mereka merilis berbagai model jam tangan digital dengan fitur yang makin canggih,
dan desainnya pun juga semakin berani. Seperti Casio F100, jam tangan yang dilengkapi stopwatch dan alarm yang tampil futuristik. Jam ini jadi simbol kemajuan zaman setelah dipakai oleh Ripley di film Alien. Lalu ada juga Casio CA50, jam tangan berkalkulator yang ikonik. Jam ini bahkan jadi simbol tech geek setelah dikenakan oleh Marty McFly di Back to the Future. Dan gebrakan terbesarnya terjadi pada tahun 1983 saat Casio merilis G-Shock DW5000C, jam tangan yang tahan banting, tahan air, dan sanggup menahan beban hingga 10 ton. Jam ini lahir dari mimpi seorang insinyur muda bernama Kiko Ibe yang kecewa karena jam pemberian ayahnya hancur saat jatuh. Ia bertekad membuat jam tangan yang tidak akan rusak walaupun jatuh ke lantai. Butuh lebih dari 200 prototipe sebelum DW5000C akhirnya lahir. Awalnya jam ini nggak laku, tapi begitu mulai dipakai oleh para pekerja lapangan dan militer, reputasinya meledak. G-Shock pun menjelma menjadi ikon global yang sudah terjual lebih dari 100 juta unit hingga hari ini. Setelah itu, Casio terus mencoba untuk menembus batas-batas inovasinya dengan merilis beberapa jam legend seperti Casio F91W, jam digital ringan, akurat, murah, dan sangat tahan lama. Jam ini dijulukin sebagai jam sejuta umat. Bahkan Osama bin Laden dan Obama pun pernah pakai jam ini. Lalu ada juga VDB 1000, jam tangan touchscreen pertama di dunia. Lanjut, ada juga WQV1, jam pertama dengan kamera bawaan. Dan yang terakhir, ada WMP1, jam tangan yang bisa memutar lagu MP3. Semua inovasi ini menjadikan Casio bukan hanya pemimpin pasar, tapi juga semacam peramal. Mereka terus mencoba membaca dan menerkam masa depan teknologi digital di pergelangan tangan. Tapi anehnya, saat masa depan itu benar-benar datang lewat teknologi bernama smartwatch, Casio justru memilih menjauh. Setelah puluhan tahun menjadi pionir inovasi, Casio justru tersandung saat teknologi yang selama ini mereka bayangkan benar-benar jadi kenyataan. Smartwatch. Ketika Apple, Samsung, dan Garmin berlomba-lomba menciptakan jam tangan pintar dengan layar sentuh, konektivitas, dan ekosistem digital, Casio justru menolak keras. Mereka bilang, smartwatch bukanlah jam tangan. Itu lebih mirip tablet kecil. Pernyataan ini terdengar ironis, apalagi mengingat Casio lah yang dulu menciptakan jam tangan dengan layar sentuh, kalkulator, bahkan kamera. Dan yang lebih mencengangkan, mereka ternyata pernah mencoba masuk ke dunia smartwatch, meski dengan setengah hati. Mereka bikin lini khusus yang namanya Casio ProTrack Smart. Tapi sayangnya, produknya tak sekompetitif Apple Watch atau Garmin. Dan akhirnya mereka menyerah. Lini ProTrack Smart resmi dibubarkan pada tahun 2022. Kira-kira kenapa ya Casio nggak mau masuk lagi ke dunia smartwatch? Apa mungkin karena Casio takut mempertaruhkan identitas emas mereka? F90W dan G-Shock udah jadi legenda. Masuk ke dunia smartwatch dan gagal total bisa menghancurkan merek yang mereka bangun selama puluhan tahun. Mungkin mereka memilih jalan yang lebih aman, mempertahankan warisan, bukan bertarung di masa depan. Lalu pertanyaannya, apakah Casio akan jadi seperti Rolex yang tetap relevan di tengah gempuran digital? Atau justru menjadi seperti merek jam mekanikal yang dulu mereka kalahkan dan menghilang pelan-pelan di telan zaman? Kalau menurut kalian, gimana nih nasib Casio selanjutnya? Casio pernah menjadi penentu arah teknologi, tapi saat masa depan benar-benar datang, mereka justru ragu untuk melangkah. Kini, mereka berdiri di persimpangan. Terus bertahan lewat warisan lama atau bangkit kembali dan bertarung di masa depan. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Room 49. Dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.